Pendapatan daya tarik wisata DTW Ulun Danu Bratan, Candi Kuning, Baturiti Tabanan tahun 2019 mencapai 35 miliar lebih dengan kenaikan harga tiket masuk mencapai 50% yang diberlakukan sejak 1 Januari 2020. Manajer operasional DTW Ulun Danu Bratan, Wayan Mustika optimis pendapatan sebesar 50 miliar rupiah di tahun 2020 dapat terwujud dengan jumlah kunjungan wisatawan sebanyak 1 juta orang. Manajer operasional DTW Ulun Danu Bratan, Wayan Mustika dalam laporan pertanggungjawaban manajemen operasional DTW Ulun Danu Bratan tahun 2019 di objek tersebut menyampaikan laporan pertanggungjawaban manajemen operasional DTW Ulun Danu Bratan telah dilaporkan pada Badan Rapat Pengelola DTW Ulun Danu Bratan 15 Januari lalu. Dipimpin Ketua Umum Badan Pengelola DTW Ulun Danu Bratan, diwakili asisten 1 set data Badan. Laporan sudah diterima peserta rapat serta mendapatkan apresiasi dari Inspektorat Kabupaten Tabanan yang menyatakan DTW Ulun Danu Bratan mendapat nilai terbaik dalam pelaporan tahun 2019. Adapun pendapatan dari tiket pengunjung dan parkir tahun 2019 mencapai 35 miliar rupiah, 711 ribu lebih. Setelah dipotong biaya premi asuransi, biaya operasional badan, biaya promosi, biaya pengembangan dan serta biaya operasional badan pengelola, diperoleh keuntungan bersih menjadi 22 miliar 915 ribu lebih. Untuk kunjungan, Wayan Mustika menyatakan terjadi kenaikan di tahun 2019 sebesar 1,14%. Untuk itu, pihaknya menargetkan kunjungan wisatawan ke DTW Ulun Danu Bratan tahun 2020 sebesar 1 juta orang. Ia meyakini dengan kenaikan harga tiket masuk yang mencapai 50% sejak 1 Januari 2020, pihaknya menargetkan pendapatan sebesar 50 miliar rupiah di tahun 2020. Itu sudah berjalan baik dan pendapatan untuk kita khususnya di manajemen Pura Ulun Danu Bratan di pengelolanya itu tembus sampai 35 miliar. Itu di tahun 2019. Target kita di tahun 2020 dengan kenaikan tiket kita hampir 50%, target kita 50 miliar dengan kunjungan 1 juta orang. Di Tapangan, wisatawan India mendominasi berkunjung ke DTW Ulun Danu Bratan. Selain itu, setelah sukses dengan pengembangan Taman Bunga The Bloom Garden, pihaknya juga berkolaborasi dengan Prajuru Pura Penataran Agung Ulun Danu Bratan melalui program pembinaan sanggar seni khususnya muda-mudi yang ada di Ulun Danu Bratan untuk dipentaskan pada hari tertentu. Di antaranya tari kecak serta pembuatan tari maskot Ulun Danu Bratan, Taman Bunga The Blooms Garden, penerapan e-ticketing, e-parkir pada 8 Februari mendatang dengan 3 pintu masuk untuk parkir serta 1 gate untuk pemedak baik mobil maupun sepeda motor, lengkap dengan barcode sebagai upaya efisiensi. 2 untuk mobil, 1 sepeda motor, dan 1 khusus untuk pemedak karena ada Nyegara Gunung Majaraja di sini. Nah, kemudian kita untuk masuk ke dalam harus memakai barcode. Tiket itu berupa barcode baru bisa masuk, sehingga efisiensi kita ke depan di samping untuk staf juga pendapatan kita bisa jalankan lebih bagus. Seta Tabanan Gede Susila yang juga Wakil Ketua 3 Badan Pengelola DTW Ulun Danu Bratan memberikan apresiasi tinggi kepada manajemen DTW Ulun Danu Bratan atas tingginya capaian sehingga meningkatkan PAD Kabupaten Tabanan. Pemkab Tabanan berkepentingan memelihara dan melestarikan lingkungan alam DTW yang dikenal dengan pura dan danaunya, sekaligus sebagai suksesi program Pemprov Bali Nangun Satker Tiloka Bali. Beberapa hal telah dilaksanakan secara rutin seperti festival, pembenahan infrastruktur, sarana prasarana untuk kenyamanan dan keamanan wisatawan, sekaligus memenangkan persaingan, terlebih ditetapkannya 10 Bali baru oleh pemerintah pusat. Kemarin festival yang terakhir ini adalah festival yang menampilkan wayang mas. Nah, sejalan dengan topeng Gajah Mada. Nah, karena di sini juga adalah pusatnya pusernya daerah Bali, sejalan dengan itu. Pada laporan pertanggungjawaban tahun 2019, Prajuru Pura Penataran Agung Ulun Danu Bratan, manajemen operasional DTW Ulun Danu Bratan dan manajemen operasional The Blooms Garden di objek tersebut, di sisi penyerahan dana resiatnya 130 juta rupiah. Selain Puri Marga dan Puri Mangwi yang mendapatkan pembagian pendapatan juga dibagikan ke Gebok Pesatak yang ada dengan mengacu pada perjanjian kerjasama antara Pemkab Tabanan dengan Gebok Pesatak sehingga semua gebok mendapatkan pembagian. Khusus Gebok Pesatak Candi Kuning mendapatkan hingga 5 miliar yang akan dibagi 5 desa adat. Gebok Pesatak Bangah, Baturiti, dan Antapan